Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi investasi di bidang jasa, khususnya di bidang perhotelan di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu. Manfaat investasi. Secara singkat, tujuan investasi adalah menghasilkan pendapatan. Perlu dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan dari investasi dapat berupa bunga, dividen, royalti, maupun uang sewa. Perkembangan investasi di Indonesia. Menurut Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mempublikasikan data capaian realisasi investasi pada triwulan 1 periode Januari sampai Maret untuk tahun 2022, yakni sebesar 282,4 triliun, lebih tinggi 28,5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Capaian triwulan 1 tahun 2022 juga meningkat 16,9% dibandingkan triwulan 4 tahun 2021. Capaian triwulan 1 tahun 2022 berkontribusi sebesar 23,5% dari target realisasi yang dicadangkan sebesar 1.200 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Rubisari Andriani. Saat ini kami lagi berada di Kabilas Villa, salah satu penginapan di Kuta Mandalika. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, saya Rubisari Andriani. Saat ini berada di Kabilas Villa, salah satu penginapan di Kuta Mandalika. Oke, kali ini saya ditemani oleh personal manager dari Kabilas Villa, yaitu Ibu Mbak Nurul Hidayati ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Kami di sini mau mengulik informasi tentang bagaimana sih perkembangan dari villa ini setelah COVID dan setelah adanya MotoGP dan WSBK ini. Oke, baik. Kalau untuk sebelum COVID itu kita lumayan survive gitu. Kita coba untuk survive di COVID. Seperti yang kita tahu sebelumnya, untuk COVID sendiri itu penerbangan semua di lockdown. Especially untuk yang domestik dan internasional itu sudah lockdown. Jadi kita cuma mengandalkan untuk para wisatawan yang ada di Lombok sendiri itu. Jadi untuk COVID kita memang survive dari dari wisatawan di Lombok ini gitu. Bagaimana sih cara Kabilas Villa ini untuk survive dari COVID kemarin itu? Kalau untuk cara kita survive di sini memang ada beberapa aspek. Yang pertama itu dari segi price, untuk rate itu kita kurangin. Boleh dibilang special diskon ya. Kalau untuk COVID sendiri itu kita ada promotion. Waktu itu kita dari yang harga normalnya itu sekitar 1,5 juta up to 2 juta, itu kita jual dari harga mulai dari 700.000 sampai dengan 900.000. Itu tergantung dari okupansi sendiri gitu. Kalau untuk survive terus ada juga beberapa untuk pengurangan karyawan. Alhamdulillahnya kita di sini nggak ada pengurangan karyawan, cuman memang jam kerjanya yang kita kurangin gitu. Jadi ada yang masuk setengah 15 hari. Jadi mereka gantian gitu supaya mereka tidak kita rumahkan seperti itu. Terus untuk
untuk rentalnya sendiri di villa ini biasanya kita nggak sewa per bulan, jadi pas covid itu kita sewain 1 bulan gitu dengan harga yang lumayan miring gitu. Iya, jadi seperti itu. Oh. Kalau bagaimana sih penurunan omset untuk villa ini waktu Covid itu? Kalau untuk penurunan omset sendiri itu kita boleh dibilang pendapatan di Covid itu sendiri hanya untuk operasional gitu. Jadi untuk pembelian, untuk pembayaran listrik, untuk pemeliharaan. Sebenarnya untuk situasi Covid itu sendiri kita masih berjalan, kita masih buka hanya untuk branding gitu kan, untuk mempertahankan branding gitu. Jadi supaya kita juga tidak tutup villa ini. Jadi untuk untuk omset hanya untuk mencakup pembayaran gaji karyawan, terus untuk pembayaran listrik seperti itu. Jadi untuk pemeliharaan semua seperti itu. Kalau setelah WSBK dan MotoGP nih, gimana sih perkembangannya? Gimana sih peningkatan wisatawan yang ke Kabilas ini? Kalau untuk pengembangan setelah ada GP itu kita bersyukur sih sekarang sudah ada GP ya, ada sirkuit di Mandalika. Karena apa? Karena banyak orang juga yang udah tahu di Mandalika itu, jadi nggak sekedar di Lombok ada apa sih? Tapi sekarang udah untuk teman-teman sendiri yang di luar maupun yang di dalam, kadang mereka juga kita mau ngapain di Lombok gitu. Jadi setelah jadi setelah adanya Mandalika sirkuit itu lumayan banyak ini sih daya tarik ya, jadi daya tarik untuk khususnya untuk kek Mandalika ini gitu. Jadi dari adanya sirkuit Mandalika sirkuit itu lumayan sih untuk yang perkembangan tamu ya sekarang, dan juga kita untuk di Mandalika, wilayah Mandalika ini sendiri udah banyak yang tahu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dampak besar yang dilalui itu apa sih dampak setelah WSBK ini kan? Dampak untuk Kabilas itu apa sih? Dampak besar untuk Kabila Villa sendiri ya. Kalau untuk dari Yang segi mungkin insight atau juga pemasukan lumayan sih kalau untuk di WSBK. Karena kan untuk WSBK terutama untuk WSBK pertama itu kita lumayan untuk ininya, untuk untuk daya tarik sama untuk insight. Jadi orang-orang tahu Kabila itu kayak gimana gitu. Terus untuk untuk salesnya juga lumayan untuk yang waktu itu. Karena kan banyak juga tuh ya, karena pertama jadi orang-orang mikirnya banyak sih lumayan kalau untuk dibandingkan dengan WSBK sekarang itu WSBK sebelumnya itu lebih lebih banyak orang masih penasaran gitu apa sih ya karena pertama. Karena untuk yang sekarang nggak terlalu banyak sih ya untuk yang sekarang di WSBK kemarin. Tapi tetap meningkat kan ya? Kita hitungnya mungkin kalau di sebelumnya itu kita hitung sebagai peak season, kalau di yang kemarin itu kita ke high season gitu. Terus gimana sih menurut Mbak nih berinvestasi dalam bidang penginapan sendiri di kawasan ekonomi khusus ini kan terutama nih yang di Kabilas Villas ini? Untuk investasi? Iya. Untuk sangat menjanjikan nggak di cake? Kalau saya pikir kalau untuk investasi itu lumayan menjanjikan ya, karena kalau yang kita tahu sendiri itu di GP masih banyak wisatawan yang mencari penginapan gitu. Karena kan ini untuk di untuk GP atau event setelah itu banyak peminat ya. Terus untuk yang penginapan yang di sini juga masih kurang, kita bisa bilang kurang kalau untuk di cake ini sendiri. Makanya kalau untuk yang di untuk penginapan sebelumnya itu banyak yang support juga dari Mataram, ada juga dari Senggigi juga gitu. Jadi semuanya lah ya kalau yang di sini. Jadi kalau untuk investasi di wilayah cake menjanjikan ya. Terus faktor apa saja sih yang diperhatiin buat wisatawan untuk menginap berinvestasi di bidang perhotelan ini? Gimana? Apa saja yang perlu diperhatiin? Perhatiin apa saja yang diperhatiin dalam berinvestasi di bidang perhotelan? Kalau untuk faktor-faktor untuk menarik investasi maksudnya? Kalau untuk faktor-faktornya ya Kabilas ini. Oh, di Kabilas. Gimana nih maksudnya, mohon maaf. Gini kan, bagaimana cara kita menarik investor untuk mau berinvestasi di Kabilas Villa ini?
Oh, kalau Terutama di Kek Mandalika bisa juga. kalau Iya. untuk soalnya kalau yang di Kabila Villas itu mungkin kita nggak tarik investor karena Iya, kita nggak. bukan Oh. properti gitu Oke. kan. Jadi kalau Di Cake untuk di Cake Mandalika faktor-faktornya banyak sih ya kalau yang diperhatikan, terutama kalau kan kita di sini kalau di daerah Kuta ya. Iya. Kalau di daerah Kuta kan banyak aspek-aspek, terutama dari segi pantainya, Pantai. dari segi Bukit Merese ya. iya, bagus kan. Terus apalagi ya dengan adanya Mandalika juga, Mandalika Iya, Circuit kan. Banyak penarik ya. Jadi banyak faktor sih yang bisa buat jadiin di Kuta Mandalika ini sebagai sasaran Iya, investor sasaran ya. Seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya nih, sebagaimana sih merekomendasikan wisatawan untuk mau menginap di Kabilas ini? Kalau untuk merekomendasikan, saya cukup merekomendasikan ya sebetulnya, karena kan untuk di Kabila Villas ini sendiri kita kan gitu satu villa ya, villa, private villa. Jadi kalau untuk para wisatawan yang mau lebih dapat privasi di sini tuh tepat lah ya, karena kan kalau untuk family atau couple juga bagus sih, karena kan kalau untuk desainnya di Kabila Villas ini sendiri cocoknya untuk couple. Jadi kalau untuk yang honeymoon apalagi untuk yang milenial karena kan desainnya lebih fancy ya. Jadi untuk anak-anak milenial, untuk couple dan juga untuk family ini cukup direkomendasikan. Lengkap juga fasilitasnya, Fasilitasnya juga ada kayak kitchen kita full Udah equipment. full, Terus untuk kolam juga kita private. Jadi untuk TV apa segala macam kita sudah sediakan gitu. Jadi tinggal bawa bahan makanan aja dari luar kayak gitu. Oke, sekian dari kami, itu aja Mbak. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Terus, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satribu. Kali ini saya sedang berada di kantor penanaman modal bersama Bapak. Bisa diperkenalkan? Baik. Terima kasih. Nama saya Helmi Kalmeni di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah ini. Saya menjabat sebagai sekretaris, di mana kaitannya dengan tupoksi dari Dinas DPM BTSP ini adalah yang terkait dengan bagaimana menciptakan iklim investasi, kemudian yang terkait dengan perizinan berusaha di wilayah lingkup Kabupaten Lombok Tengah. Identifikasi masalah yang saya mau tanyakan ke Bapak itu yang pertama, apa tujuan utama kita dari penanaman modal? Jadi terbentuknya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana mengkoordinir agar kegiatan penanaman modal di Kabupaten Lombok Tengah ini bisa lebih cepat, kemudian lebih tumbuh dan lebih berkembang. Penanaman modal itu sendiri adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena penanaman modal adalah investasi di mana ada modal yang masuk, di mana kegiatan-kegiatan penanaman modal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, kemudian meningkatkan daya beli dan pendapatan yang akhirnya nanti akan meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakat. Jadi demikian tujuan utama dari kegiatan penanaman modal itu sendiri. Mungkin yang kedua bisa selanjut, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan oleh penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri untuk melakukan penanaman modal di wilayah khusus ekonomi Mandalika? Ya. Jadi perlu diketahui
bahwa kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK ini adalah merupakan satu kawasan yang menjadi destinasi super prioritas. Kawasan ekonomi khusus ini sendiri dibentuk dengan regulasi peraturan pemerintah yang terkait dengan itu. Luasnya hampir 1.430 hektar. Nah, kawasan ini dikelola dalam rangka untuk menjadi penggerak perekonomian secara keseluruhan, baik itu di Kabupaten Lombok Tengah maupun yang kaitannya dengan NTB dan Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk menarik para investor agar mau berinvestasi di dalam kawasan ekonomi khusus ini adalah dilakukan terutama mempermudah yang terkait dengan perizinan berusahanya, kemudian memberikan insentif yang bersifat fiskal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang dilakukan di dalam kawasan ekonomi khusus tersebut. Nah, pemerintah menetapkan bahwa di dalam kawasan ekonomi khusus itu sendiri adalah kawasan yang memang namanya khusus, maka berarti dia dikelola tersendiri, sehingga terkait dengan kegiatan-kegiatan penanaman modal yang ada di dalam kawasan yang khusus itu ditangani oleh seorang administrator kawasan ekonomi khusus, yang mana dalam hal ini secara ketentuan peraturan yang ada, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah, karena ketepatan sebagai lokasi kawasan ekonomi khusus itu, maka secara ex officio menjadi administrator CAT. Nah, administrator CAT ini adalah tugasnya adalah bagaimana menciptakan sebuah iklim yang dapat menarik dan mendorong baik itu penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing agar bisa berinvestasi di dalam kawasan ekonomi khusus itu. Jadi ketika ditanya langkah-langkah, ya adalah bagian dari mempermudah yang kaitannya dengan perizinannya dan memberikan terutama keringanan pajak juga yang bersifat fiskal yang terkait dengan pajak PBB-nya dan pajak terkait dengan kegiatan aktivitas yang ada di dalamnya. Itu langkah-langkah untuk bisa menarik untuk investasi di kawasan kampus. Oke, lanjut yang keempat, pasca pandemi COVID ini bagaimana kinerja penanaman modal di bidang jasa perhotelan di KEK Mandalika, apakah meningkat atau menurun? Kalau kita mengacu ke pasca pandemi, patokan kita di tahun 2020 bahwa di tahun 2021 itu event yang terkait dengan MotoGP, kemudian yang terkait dengan WSBK yang kemarin juga berlangsung, itu adalah event-event yang mampu menggeliatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan KEK sendiri maupun di daerah penyangga KEK Mandalika itu. Nah, itu mendorong kegiatan-kegiatan usaha untuk masyarakat di luar KEK itu adalah kegiatan usaha seperti restoran, warung itu berkembang, terutama 3 hari di saat WSBK yang kemarin itu. Nah, perhotelan, homestay juga berkembang yang di luar kawasan KEK. Artinya di luar kawasan KEK itu adalah kawasan yang tidak ditangani oleh administrator tersebut. Artinya kegiatan-kegiatan tersebut ada investasi baik itu dari masyarakat setempat maupun dari investasi penanaman modal dalam negeri maupun asing juga yang ada di luar kawasan KEK tersebut. Terima kasih jawabannya. Lagi yang kelima, apakah yang menjadi daya tarik investor menanamkan modalnya pada bidang perhotelan di wilayah KEK Mandalika? Daya tarik yang paling utama adalah kalau kita lihat itu kawasan objek wisatanya sendiri. Kita mempunyai pantai, kemudian pasir putihnya yang sangat mempesona. Nah,
kemudian yang paling menjadi trigger pemicu untuk investor ini menanamkan modalnya, baik itu di perhotelan, yang baik itu di restorannya, maupun hal-hal yang penunjang yang terkait dengan pariwisata, industri pariwisata itu sendiri adalah adanya sirkuit Mandalika ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, sirkuit Mandalika ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia dan sudah menjadi bagian dari musim untuk kegiatan MotoGP dan WSBK. Nah, inilah yang memicu adanya kegiatan-kegiatan investasi di kawasan Kek Mandalika tersebut maupun di seputaran wilayah penyangga di kawasan Kek Mandalika tersebut. Nah, ini yang kita harapkan akan terus berkembang seiring waktu nanti tentunya dengan adanya kontrak kawasan Kek terutama sirkuit Mandalika ini dengan pihak Dorna yang terkait dengan event MotoGP ini akan terus mendorong minat untuk melakukan investasi di kawasan selatan terutama di Kek Mandalika tersebut. Baik, langsung pertanyaan lagi yang ke-6 ya. Ya. Untuk saat ini sudah berapa hotel yang telah dibangun di wilayah Kek Mandalika? Tadi sudah saya sampaikan ya, yang terkait dengan kawasan Kek Mandalika ini adalah kawasan yang khusus yang memang di situ ada 1.430 hektar yang ada di kawasan Kek itu sendiri. Nah, kawasan Kek itu sendiri adalah kawasan yang memang oleh pemerintah diserahkan kepada badan usaha milik negara. Dalam hal ini adalah ITDC, Indonesia Tourism Development itu corporation itu, ITDC itu yang mengelola yang terkait dengan itu. Nah, kaitannya dengan kawasan yang 1.400 itu, maka ITDC lah yang akan melakukan proses marketing untuk mengundang investasi, dan administrator Kek dalam hal ini penanaman modal itu mempermudah memfasilitasi di dalam perizinan maupun yang non perizinannya. Nah, kaitan dengan itu memang di dalam kawasan itu sendiri itu sudah ada hotel Pullman yang di sana yang bisa menampung hampir 6.000 kamar, dan di lokasi-lokasi itu memang sudah ada berkontrak tapi belum mulai melaksanakan pembangunannya. Jadi sebenarnya tanah-tanah tersebut itu sudah dikontrakkan, tetapi pembangunannya yang masif sudah mulai itu adalah Pullman sendiri. Nah, itu yang hampir 6.000 kamar nanti. Nah, bayangkan bagi adik-adik nanti 6.000 kamar itu akan membutuhkan berapa tenaga kerja, baik itu untuk yang pengelolaan, untuk restorannya, untuk yang kaitan dengan kamarnya, itu akan sangat luar biasa. Dan tidak menutup kemungkinan nanti adik-adiknya bisa jadi manajer juga di dalam hotel-hotel yang ada di kawasan itu. Nah, harapan kita ke depannya itu yang kita perlu tingkatkan, mungkin sebagai karena ini bagian yang kaitannya dengan masalah hukum, mungkin terkait dengan menjadi bagian dari VR yang pertama yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum tentunya. Nah, ini harapan kita nanti akan terus berkembang gitu. Memang yang berkontrak besar itu dengan di kawasan Kek itu adalah hotel Pullman yang terbesar sekarang. Nah, nanti harapannya kita makin ke tahun yang sudah berkontrak itu segera mulai membangun, dan itu dia sudah melakukan dengan pihak ITDC. Tinggal nanti kalau sudah mulai membangun, perizinannya akan melalui ke kami yang di administrator Kek ini untuk proses izin membangun hotelnya. Tapi kontrak terhadap lahan tersebut sudah dilakukan oleh pihak investor dengan pihak ITDC selaku yang diberikan mandator oleh pemerintah pusat untuk menangani kawasan itu. Itu dia. Ya.
Dari jumlah hotel tersebut, menurut Bapak, apakah perlu penambahan fasilitas hotel di wilayah Tek Mandalika ini? Tentunya itu suatu yang pasti ya, terutama ketika musim-musim seperti acara MotoGP maupun WSBK. Hampir kita ketahui kan terjadi kekurangan yang terkait dengan fasilitas penginapan. Nah ini kita harapkan nanti akan terus bertambah deh prosesnya. Apalagi nanti menjelang tahun keempat dari kegiatan MotoGP ini tentunya akan semakin ramai para penggila MotoGP itu untuk datang kemari ke kawasan Kek Mandalika itu, yang nanti tentu mereka tidak hanya membutuhkan penginapan, mereka membutuhkan makan, yang artinya tentu untuk yang backpacker mungkin tidak akan menginap di hotel yang bertaraf bintang 5, tapi mungkin dia di homestay yang cukup dengan penghasilan yang dimiliki. Jadi kita harapkan, memang sebenarnya kan kalau kita perhatikan ya, andalan utama sebagai daya tarik kayak Mandalika ini adalah sirkuit Mandalika. Jadi sirkuit ini adalah semacam luxury tourism ya, artinya aktivitas pariwisata yang mewah. Kenapa kita bilang gitu? Anda nggak gampang, nggak sembarang orang yang mempunyai minat untuk olahraga di sport yang MotoGP itu. Nah tentunya yang menjadi target kita untuk penanaman modal ini adalah para pemodal yang tentu para pecinta olahraga yang besar ini untuk yang kalangan atas, tapi tidak untuk kemungkinan untuk teman-teman kita yang masyarakat yang memang berpenghasilan rendah juga untuk bisa menikmati. Terima kasih Bapak, mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan. Siap. Terima kasih untuk telah memaparkan. Kurang lebihnya semua mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, hari ini saya berada di Desa Sukarara, tepatnya di Dharma Satya. Desa Sukarara ini adalah desa yang wajib kalian kunjungi ketika kalian berlibur di Lombok. Desa Sukarara ini memiliki keunikan, yaitu mewajibkan semua wanita untuk bisa menenun, karena mata pencarian di desa ini adalah sebagai penenun. Peluang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Dikatakannya sejak pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika dimulai, banyak para investor dari skala domestik maupun mancanegara datang silih berganti. Pasalnya, potensi ekonomi yang didapatkan para investor di tempat tersebut sangat menjanjikan. Kesimpulannya, kawasan ekonomi khusus Mandalika merupakan kawasan ekonomi khusus yang paling menarik bagi investor dan diharapkan menjadi destinasi kelas dunia. Mandalika menjadi peluang yang sangat besar dan menjanjikan bagi para investor untuk berinvestasi di sana. Mengapa demikian? Karena kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki kelebihan. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki pantai-pantai yang sangat indah yang dapat mendatangkan para
wisatawan baik domestik dan mancanegara. Selain itu juga kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini terdapat sirkuit bertaraf internasional yang dapat mendatangkan event-event tahunan.